Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru inspiratif, selamat datang kembali pada tutorial penelitian tindakan bersama Asip Suryadi dari Indonesiania Online Learning Community. Para guru yang saya hormati, pada tutorial ini saya akan menyajikan langkah-langkah menyusun kerangka proposal khususnya untuk penelitian tindakan kelas. Dalam tutorial ini kita akan mencoba membuka halaman baru, kemudian menuliskan bagian-bagian pada proposal atau komponen proposal. Kemudian kita akan membuat navigasi untuk setiap bagian dan kita akan mengeditnya. Baik, kita akan mulai dengan diskusi mengenai kerangka proposal. Guru inspiratif, sebelum kita menyusun proposal PTK, yang pertama kita harus buat adalah kerangka proposal PTK. Kerangka proposal ini nanti akan dikembangkan dalam bentuk proposal secara lengkap. Mari kita diskusikan beberapa hal. Yang pertama, kerangka proposal disusun sebelum menyusun proposal untuk pemandu agar dalam penyusunan terarah. Kemudian yang kedua, dalam kerangka proposal dituliskan komponen dan subkomponen secara rinci. Kemudian yang ketiga, kerangka proposal disusun dengan rapi dan terstruktur. Penyusun proposal nanti tinggal mengisi setiap komponen. Dan yang keempat, sebaiknya kerangka proposal disusun menggunakan fungsi heading dan subheading agar dapat menyajikan navigasi. Fungsi heading ini nanti untuk navigasi agar kita dapat pindah dari halaman satu ke halaman lainnya atau dari bagian satu ke bagian lainnya dengan menyentuh navigasi yang ada di pinggir halaman kita. Selanjutnya, mari kita diskusi tentang komponen proposal. Ada beberapa bagian yang kita harus tulis dalam proposal. Komponen proposal pertama, bagian depan. Bagian ini terdiri dari halaman muka, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian, bagian yang kedua itu pendahuluan, biasanya ditulis dalam bab 1. Nah, dalam bab 1 ini kita sajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Berikutnya, bab 2, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka terdiri dari kajian variabel hasil, kajian variabel tindakan, dan kerangka berpikir. Kemudian, bab 3, metodologi penelitian. Bagian ini terdiri dari setting penelitian, model penelitian tindakan, prosedur penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, instrumen penelitian, dan kriteria keberhasilan. Kemudian nanti diakhiri dengan bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, instrumen penelitian, dan biodata penelitian. Nah, ini komponen-komponen umum proposal pada penelitian tindakan. Yang harus Anda catat bahwa komponen dan sistematika ini tentu saja tidak baku, hanya saja pada intinya komponen-komponen tersebut harus ada. Adapun istilah susunan mungkin bisa berbeda antara satu sumber referensi dengan referensi lainnya. Untuk lebih cepatnya, mari kita langsung membuat kerangka proposal di dalam Microsoft Word. Pertama, mari kita
buka halaman baru Microsoft Word, yang pertama harus kita lakukan adalah mengatur margin halaman. Nah, margin halaman untuk naskah akademik biasanya bagian kiri dan atas 4 cm, sedangkan bagian kanan dan bawah 3 cm. Untuk margin kita bisa mengaturnya seperti ini, silahkan diikuti. Salah satu caranya dengan klik layout, kemudian margin, dan klik custom margin. Nanti akan keluar page setup seperti ini. Nah, kita ubah bagian atas menjadi 4 cm, kemudian bagian bawah 3 cm, kemudian bagian kiri 4 cm, dan bagian kanan 3 cm. Nah, kemudian kita tentukan jenis kertasnya. Biasanya kita menggunakan A4. Nah, kalau sudah, silahkan klarifikasi dengan klik OK. Nah, halaman ini sudah diatur marginnya 4433. Berikutnya, seperti sudah kita jelaskan tadi, ada beberapa bagian utama, yaitu bagian depan, bagian pendahuluan, bagian kajian pustaka, metodologi penelitian, dan bagian akhir. Nah, caranya tulis dulu bagian-bagian besar ini. Kemudian baru nanti kita menuliskan bagian-bagian, kemudian kita akan menuliskan sub-sub bagian. Mari kita praktekkan. Yang pertama, kata pengantar. Kemudian yang kedua, daftar isi. Kemudian daftar gambar, daftar tabel. Itu bagian muka. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Dan bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya ada bagian pelengkap, yaitu daftar pustaka, instrumen penelitian, dan biodata peneliti. Nah, itu bagian-bagian utama dari proposal. Nah, apabila sudah tertulis seperti ini, lalu kita akan kemudian kita akan membuat navigasi. Caranya di highlight bagian-bagian ini, kemudian klik style, kemudian klik heading 1. Mengapa heading 1? Karena bagian ini merupakan bagian-bagian besar. Nah, untuk membuka navigasi, silahkan klik view, kemudian klik navigation pane. Nah, akan muncul navigasi di pinggir kiri ini. Apabila proposal Anda misalnya 30 halaman, maka untuk pindah dari pengantar ke biodata, Anda tidak harus scroll. Anda hanya membutuhkan satu klik saja dalam navigasi ini. Nah, baik para guru yang inspiratif, berikutnya kita akan membuat subbagian dari bagian 1 pendahuluan,
bagian 2 kajian pustaka, dan bagian 3 metodologi penelitian. Nah, mari kita membuatnya satu persatu. Yang pertama, latar belakang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Nah, subbagian ini harus tampil di navigasi. Caranya, silahkan di highlight bagian ini, kemudian klik home, dan di tab style klik heading 2. Nanti dia akan muncul di navigasi. Nah, lalu lakukan penomoran. Nah, untuk penomoran, bab menggunakan penomoran Romawi besar. Kemudian subbabnya kita gunakan angka Arab besar ABC. Lalu agar ruang penulisan nanti efektif dan efisien, kita geser ke sebelah kiri dengan cara mengklik decrease indent. Selanjutnya mari kita membuat subbagian dari kajian pustaka. Mari kita simpan kursor di akhir kata kajian pustaka dan kita enter. Nah, di kajian pustaka kita akan menuliskan kajian pustaka yang pertama, kajian variabel hasil, kemudian kajian variabel tindakan, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Untuk hipotesis tindakan bisa ditulis atau tidak, terserah kesepakatan Anda. Kalau Anda merasa memerlukan, maka silakan Anda tuliskan. Dalam beberapa panduan harus dituliskan di sini, misalnya kajian hasil penelitian sejenis. Nah, itu beberapa komponen dari kajian pustaka. Nah, lakukan hal yang sama untuk membuat navigasi. Di highlight, kemudian heading 2, kemudian berikan penomoran, dan geser ke sebelah kiri. Lalu selanjutnya untuk bab 3 kita buat subbagiannya. Yang pertama, setting penelitian, kemudian model penelitian tindakan, kemudian prosedur tindakan, kemudian metode dan teknik pengumpulan data, kemudian teknik pengolahan data, selanjutnya kriteria keberhasilan, dan Anda dapat juga di sini menuliskan jadwal penelitian. Nah, sama halnya dengan di atas, kita akan membuat heading untuk subbagian ini dengan klik heading 2, kemudian beri penomoran dan simpan. Nah, sudah semua bagian kita tuliskan kerangka proposal kita. Nah, lalu yang terakhir kita menentukan jenis huruf, besar huruf, dan spasi. Yang pertama tentang jenis huruf. Biasanya kita menggunakan Arial atau Times New Roman. Nah, namun demikian itu sangat tergantung kepada
kesepakatan atau aturan setempat. Nah, mari kita gunakan huruf jenis Arya. Silahkan di blok, kemudian dipilih jenis hurufnya. Nah, kemudian besar hurufnya biasanya 12. Nah, kemudian karena ini bab dan subbab, maka kita harus memberi cetak tebal. Silakan diklik cetak tebalnya. Nah, yang terakhir kita akan menentukan spasi. Dalam dokumen akademis biasanya menggunakan spasi 1,5 atau 2. Silakan, itu tergantung selera Anda. Saya akan memilih spasi 1,5. Kemudian untuk menyamakan spasi antar baris dan antar bab, kita atur after dan before. Kita samakan menjadi 0 dan tidak ada spasi di antara paragraf. Nah, dengan demikian maka spasinya menjadi seragam. Nah, kemudian nanti di akhir proposal kita akan mengedit ulang. Misalnya kalau kita ingin berbeda spasi antara bab dengan subbabnya, maka kita akan atur nanti. Sementara kita samakan dulu spasinya. Demikian tadi tutorial menyusun kerangka proposal. Nanti kita akan lanjutkan dengan tutorial untuk setiap bagian. Salam edukasi dari Edunesiania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.